Hai Alin, apa kabarnya? Baik dong Losa, hari ini Alin senang sekali bisa ketemu Losa untuk memuji Tuhan. Losa apa kabarnya? Losa juga baik Alin. Losa senang ada Alin di sini dan ada adik-adik di rumah. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami hari Minggu ini di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai memuji nama-Mu Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kalau gitu Losa, ayo kita nyanyikan pujian hari ini Kurasa Bahagia. Karena hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik di rumah kita nyanyikan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa sukacita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa sukacita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Losa mau tanya, kenapa dulu Losa senang di sekolah minggu? Dulu Losa senang ke sekolah minggu karena di sekolah minggu itu rame. Banyak anak-anak sekolah minggu yang lucu. Terus Losa punya banyak teman di sekolah minggu. Tapi ternyata ada yang lebih penting dari itu. Losa mau datang ke sekolah minggu bukan karena paksaan mama papa atau karena banyak teman di sekolah minggu, tapi karena cinta Tuhan Yesus untuk Losa gak ada habisnya. Buat Losa mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Iya ya, Losa bukan karena siapa-siapa, tapi hanya untuk Tuhan Yesus. Kayak lagu LOVE ini kan Losa? Benar Alin, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu LOVE
saat Alin lagi sedih, Tuhan tuh selalu ada. Dan ketika Alin punya banyak PR pun, Tuhan Yesus juga selalu menguatkan Alin untuk bisa melewatinya. Untuk itu, Alin selalu berdoa ketika Alin bertambah besar, Alin juga mau bertambah berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun Alin berada. Betul Alin, biarlah adik-adik sekolah Minggu Smile juga memiliki doa yang sama. Rindu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti pujian ini, semakin besar, semakin berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, Adik-adik di rumah, siapa yang mau hidup berkenan seperti Tuhan Yesus, lemah lembut dan murah hati? Seperti Tuhan yang selalu mengampuni dan mengasihi sesama. Kalau mau, ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini lagi. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Alin tahu nggak kalau Tuhan kita itu sangat luar biasa. Dia bisa menghibur kita saat kita sedih dan selalu bersama kita. Dan satu lagi, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Iya Lasa, Tuhan tuh baik banget dan luar biasa banget ya Lasa. Alin jadi ingat satu lagu yang udah lama banget. Judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Oh iya, Lasa jadi ingat lagu itu. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman jangan lupa ya persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja berikut ini.
Jangan lupa subscribe, like, dan share juga channel YouTube kita di Komisi Anak Smile GKT Hosana Bumi Permai. Yuk adik-adik join Sal Online Sinode GKT tanggal 28 dan 29 Juni. Daftarnya ke guru kelas masing-masing ya. Seru loh, lewat acara ini kita bisa berkenalan dengan teman-teman GKT dari kota lain. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Smile heboh. Bye. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Lose Julia ya. Nah anak-anak, gimana kabar kalian semua? Lose berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik semua ya. Nah pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh beribadah kepadamu, kami sudah memuji memuliakan namamu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan agar kami mengerti akan firman-Mu, dan juga berkati Lose yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan sebuah lagu ini? Yuk kita sama-sama dengarkan ya lagunya ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah anak-anak, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan lagunya ya. Mungkin dari antara kalian semua ada yang sudah bisa lagunya ya. Nah pada pagi hari ini Lose juga akan menceritakan tentang firman Tuhan, di mana murid-murid Tuhan Yesus yang sudah diurapi dengan Roh Kudus, mereka bersaksi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Israel. Yuk kita sama-sama tonton videonya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Anak-anak, tadi kita sama-sama sudah menonton videonya, yaitu tentang apa? Petrus dan Yohanes di bait Allah, dia menyembuhkan orang yang lumpuh sudah bertahun-tahun lamanya ya. Lalu banyak orang melihat bahwa orang lumpuh itu dapat berjalan dan dapat melompat. Banyak orang yang mengikuti orang lumpuh itu dan mereka mengikuti Petrus juga. Banyak sekali orang-orang. Lalu Petrus memberitakan tentang Tuhan Yesus ya. Mereka orang-orang Israel disuruh bertobat untuk mengikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka gitu ya. Petrus mengatakan kepada orang-orang Israel begitu. Lalu apakah orang-orang Israel semuanya senang melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Ternyata ada orang yang tidak suka dengan Petrus dan Yohanes. Ayo kita sama-sama lihat videonya lagi ya. Petrus berkata Yesus adalah Tuhan dan 5.000 orang menjadi percaya Tuhan Yesus. Tiba-tiba datanglah para imam, kepala pengawal dan orang Saduki. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus dan mereka marah kepada Petrus dan Yohanes. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes lalu dimasukkan ke dalam penjara. Walaupun Petrus dan Yohanes di penjara, mereka tidak takut karena ada Roh Kudus. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat berkumpul mengadakan sidang. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes dengan kuasa mana mereka menyembuhkan. Petrus berkata orang sakit disembuhkan karena nama yang berkuasa yaitu Yesus Kristus. Mereka menjadi semakin marah dan melarang Petrus dan Yohanes memakai nama itu. Tetapi Petrus dan Yohanes dibebaskan karena orang banyak melihat mujizat kesembuhan itu. Anak-anak, tadi ternyata ada orang yang tidak suka dengan Petrus dan Yohanes ya, yaitu para imam-imam dan orang-orang Saduki. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes lalu menjebloskan Petrus dan Yohanes itu ke dalam penjara.
Nah, di dalam penjara pun Petrus dan Yohanes tidak merasa takut karena mereka tahu bahwa Roh Kudus ada bersama mereka gitu ya. Nah, anak-anak keesokan harinya lalu Petrus sama Yohanes itu disidang oleh imam-imam kepala dan orang-orang Saduki. Nah, mereka imam-imam kepala itu melarang Petrus dan Yohanes itu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak memperbolehkan dan mengancam Petrus dan Yohanes untuk tidak bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes taat kepada siapa? Taat kepada mereka atau kepada Tuhan Allah? Petrus dan Yohanes tetap taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan hati yang teguh, hati yang berani, Petrus dan Yohanes tetap akan bersaksi tentang Tuhan Yesus dimanapun Petrus dan Yohanes berada gitu ya. Nah, sehingga apa? Imam-imam kepala dan orang-orang Saduki itu jadi tidak bisa menahan Petrus dan Yohanes ini ya, karena banyak sekali orang-orang yang mengikut Petrus dan Yohanes dan mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu ada 5.000 orang ya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga imam-imam dan orang-orang Saduki ini merasa tidak bisa mereka melarang lagi Petrus dan Yohanes untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan akhirnya imam-imam kepala dan orang-orang Saduki ini membebaskan Petrus dan Yohanes ya. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan yang telah kita tonton, telah kita lihat tadi, kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita masih kecil, tapi kita harus seperti Petrus dan Yohanes, yaitu tetap harus bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita satu-satunya. Nah, bagaimana caranya kita bersaksi tentang Tuhan Yesus? Kan aku masih kecil loh, Nah, caranya kita bisa menuliskan nama teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kita apa? Kita doakan supaya mereka itu diselamatkan dan mau percaya serta mengikut Tuhan Yesus. Nah, selain itu, bagaimana lagi caranya tuh? Kan ini lagi pandemi gini, aku kan nggak boleh keluar rumah. Nah, caranya kita bisa lewat apa? Lewat telepon, lewat HP gitu ya. Bilang bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamatmu satu-satunya. Kita sebagai orang berdosa, kalau kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka dosa kita akan diampuni dan kita akan diselamatkan, dan nanti Tuhan Yesus menyediakan tempat yang indah untuk kita semua ya. Nah, selain itu, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa mengajak teman-teman kita yang tadi belum percaya itu bisa untuk apa? Ikut Zoom di sekolah minggu. Lalu apa? Beribadah di YouTube ya. Nanti kan dikasih linknya, ini loh ibadahnya Smile GKT Bumi Permai gitu ya. Nanti anak-anak bisa memberikan linknya kepada teman-teman yang belum percaya, sehingga mereka dapat beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, dan Tuhan ajar kami, Tuhan sebagai anak-anak-Mu tetap mau bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Kami mau menjadi anak-anak yang setia mengikut Engkau, dan kami mau bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya di sekitar kami, agar supaya mereka percaya dan beroleh keselamatan daripada-Mu. Tuhan, berkati kami semua Tuhan, dan Engkau sertai anak-anak semua Tuhan, agar supaya mereka diberkati, dilindungi, dan Engkau menolong anak-anak supaya mereka berani bersaksi seperti Petrus dan Yohanes. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, aktivitas kita pada minggu ini yaitu tadi seperti yang Lose sudah katakan, kalian tuliskan
nama teman atau nama saudara-saudara kalian yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kalian doakan. Nanti di video ya, di video nanti kalian boleh kirim di grup ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.